Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sulistiani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Dharma Butuh, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 A6. Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Berkat kiprahnya dalam memajukan anak bangsa, membuat hari kelahiran beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu berarti menuntun. Pendidik hanya memperbaiki lakunya anak, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberi kebebasan atau kemerdekaan belajar, tetapi harus tetap diberikan arahan dan bimbingan agar anak tidak kehilangan arah. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Ketiga, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan cipta, kognitif, karisa, afektif, sehingga dapat menciptakan karya atau psikomotor. Dalam hal ini, anak dilatih memahami kemampuan diri dan kesadaran diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Anak dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Sebagai seorang guru, kita wajib memberi contoh yang baik dalam bersikap dan bertutur kata, agar bisa menjadi teladan untuk anak didik. Ing Matyo mangun karsa, di tengah membangun semangat. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memberi motivasi demi peningkatan minat belajar anak. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai guru, hendaknya mampu mendorong, mendukung, dan mengarahkan anak ke pengalaman belajar yang lebih baik. Implementasi di sekolah. Bimbingan dan ekstrakurikuler. Menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, potensi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik. Kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, menggunakan bahan alam sebagai media belajar dan juga belajar sesuai dengan minat anak. Dengan kegiatan permainan, melakukan eksperimen, dan juga berkunjung ke suatu tempat sesuai dengan topik pembelajaran. Kegiatan pembiasaan karakter. Pendidik tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Kurangnya pemahaman orang tua bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti tidak hanya di sekolah, lingkungan keluarga yang lebih utama. Yang kedua, tuntutan orang tua bahwa di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan calistung saja, tanpa melihat anak memiliki bakat dan minat lain. Dan yang ketiga, pendidik kurang terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Solusi yang dapat diterapkan: melaksanakan pertemuan wali murid menyelaraskan pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Kedua, guru dan orang tua menyepakati bahwa pendidikan tidak hanya menekankan kecerdasan, tetapi berdasarkan kebutuhan dan potensi anak. Yang ketiga, pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri, seperti seminar dan workshop. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.